Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi kita bersama Adik Kopa Channel dan saudara Nailul Oktar. Nailul Oktar. Cerita siang ini hari Sabtu tanggal 13 Juli 2020 pukul 12.30 di Jalan Pendidikan nih teman ya. Warkop BT. BT singkatan ya? Iya, singkatan. BT singkatan. Jadi kita pernah mendengar pepatah ya, Nailul ya. Pepatah orang tua zaman dulu. Yang turun menurun ya. Jadi pepatahnya langkah, rezeki, pertemuan, maut. Jadi begini teman, ini kenyataan yang udah saya buktikan pada hari Sabtu ini semenjak terbitnya fajar dari pagi ya. Langkah, jadi saya mengambil langkah dari rumah ya. Saya mengambil langkah dari rumah untuk keluarlah. Nah, ini langkah ya, langkah. Jadi alhamdulillah saya sudah mengambil langkah. Tapi harus kita bedakan cara kita ngambil langkah sama yang berilmu atau tidak berilmu. Jadi begitu kita ngambil langkah dari rumah, niatkanlah kita untuk beribadah. Jadi jangan sia-sia langkah kita ini teman. Jadi begitu kita keluar naik kendaraan ataupun jalan kaki, sepeda motor atau mobil atau sepeda dayung, tetap kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, anallahi la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Itu cara membedakannya teman ya, supaya kita bermanfaat. Oke, itu langkah. Yang kedua, rezeki. Saya percaya kalau rezeki saya ini dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan catatan kita penuhi dulu persyaratannya. Contoh hari ini teman ya. Langkah saya ini saya niatkan untuk beribadah. Rezeki, saya niatkan saya keluar dari rumah untuk mengambil langkah. Saya menjemput rezeki, bukan mencari. Rezeki nggak usah kita cari teman. Biar rezeki yang kita jemput, dia yang cari kita. Karena kita tidak tahu rezeki kita ini di mana. Kalau dicari nggak dapat. Kalau dicari nggak dapat. Ibaratnya kita mengejar bayangan gitu ya. Jadi nggak pernah dapat bayangan itu. Jadi teman, terbukti hari ini rezeki saya dengan langkah yang udah diatur sama Allah. Hari ini saya dapat hadiah dari saudara Nailul. Rezeki itu bukan cuman fulus atau bukan cuma uang. Jadi ini berbentuk rezeki juga nih, dapat hadiah cincin gini ya. Udah tuh mengenai kesehatan juga rezeki. Alhamdulillah pada siang ini saya masih dikasih kesehatan sama Allah. Itu salah satu termasuk rezeki ya saudara Nailul ya. Sebelum saya jumpa sama saudara Nailul, langkah yang pertama adalah mendapat suatu job atau pekerjaan. Tapi pekerjaan itu masih dalam bidang saya. Jangan coba-coba kalau kita ini bekerja bukan profesi atau bidang kita yang tidak kita ketahui. Ini masih dalam keadaan bidang saya, profesi saya, makanya saya yakin kalau rezeki saya ini dijamin sama Allah ya. Udah langkah rezeki dua ya. Pertemuan ya inilah teman nih. Tanpa berencana, Ya, tanpa berencana dan tanpa ada jadwal, kami di Warkop BT ini jumpa. Itu kan pertemuan ya. pertemuannya. Sama dengan yang tadi pagi sebelum dengan saudara Nailul yang saya dapat orderan atau dapat pekerjaan. Jadi orang yang memberi pekerjaan ke saya dipertemukan sama Allah. Sebabnya ada. Ada sebab karena umi dia. Padahal saya sama anak yang memberi pekerjaan ini saya tidak begitu kenal atau tidak begitu dekat, tidak begitu akrab. Tapi karena umi dia mengenal saya, lewat umi dialah yang suruh untuk jumpai kami berdua. Jadi pertemuan inilah yang sudah
bertemu ya. Jadi Tanpa direncanakan. tanpa direncanakan. Jadi kita percaya itu semua adalah diatur oleh Allah ya. Iya. Benar. Tinggal kita yang memilih. Pilih, ya. Tinggal kita ini contoh pilihan ya, pilihan. Ini hadiah ini kalau apa kan tinggal saya pilih, saya terima apa tidak, saya pakai apa tidak. Berarti ini saya terima dan saya pakai. Berarti ini udah rezeki saya ya. Angka rezeki pertemuan, udah dipertemukan ya. Maut definisi maut ini teman. Kalau maut, kalau istilah kita orang tua Aceh ini kayak gini teman ya. Maka maut gata. Udah maut Anda ataupun saya ataupun kita gitu ya kan. Maut ini banyak. Ada yang memang mati. Kecelakaan. Kecelakaan ini salah satu penyebab maut kalau yang dari bahasa orang tua Aceh. Maka maut jika rut Honda. Udah maut dia jatuh kereta. Itu adalah salah satu maut. Kita percaya kalau maut ini ada. Kita yakin kematian ini di depan kita. Tapi, teman, coba introspeksi diri kita atau renungkan diri kita untuk rezeki kita hari ini. Contoh saya tadi ya, dapat orderan ataupun dapat rezeki dari saudara Nelul. Dari pagi sampai nanti terbenam matahari. Berapa rezeki yang saya dapatkan? Berapa yang berani saya sedekahkan? Karena ini salah satu sedekah ini adalah penolak bala atau penolak bala bisa menjauhkan segala bahaya-bahaya. Udah tuh untuk mempermudah urusan. Saya tergantung niat lah ya. Terus teman, mengenai maut, apa yang sudah kita persiapkan untuk menuju kematian? Karena mati ini pasti teman. Tidak mesti anak kecil, orang tua, remaja, pemuda, pak kecil, camat, pejabat, kepolisian, TNI, seniman, kreator, YouTuber, ustadz, tengku, semua kita mati. Tapi hari ini saya mengajak teman-teman untuk yang pertama adalah kewajiban kita dulu. Kewajiban istilahnya gini ya. Hubungan kita langsung ke Allah. Salat. Karena salat itu adalah tiang agama ya. Tapi kalau ini istiqomah, tambah. Sunat ya silakan teman ya. Alhamdulillah dari pepatah orang tua ini kita ambil kesimpulan langkah rezeki pertemuan maut. Berarti ini udah saya jalanin ya. Berarti memang kata-kata orang tua ini terbukti ya, saudara Nelul ya. Oke, sekian dulu yang bisa kami ceritakan dengan saudara Nelul dari Warkop BT Jalan Pendidikan. Tapi ini kebetulan ada Pak Kecik dan ada saudara Atim. Ini warung BT. Assalamualaikum Pak Kecik. Tanpa disengaja pertemuan kita ada di sini Pak Kecik ya. Dengan saudara Tim. Ini Pak Kecik, alhamdulillah saudara Tim setiap malam Senin dia bakal datang untuk pengajian di Masjid Baitur Kota Pajar Pak Kecik. Alhamdulillah. Cuman setengah jam nggak nyampe Pak Kecik. 20 menit, 30 menit. Saudara Tim insyaallah dia datang. Di situ kita juga disediakan kopi untuk anak muda. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Ini dulu yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.